Gus, tentang 15 Ramadan ada suara keras itu gimana Gus? Yud. Kalau niat dari Fitri Marlia, kalau niat gak sahur apa boleh Gus? Dari Farhan Romero, Gus, bagaimana kalau bulan puasa diisi dengan tidur terus supaya alasan kuat sampai buka? Gus Priyadi, Gus, awan-awan ada sisa makanan yang ada di gigi, ditelan batal atau enggak? Gus, kalau punya utang puasa tapi lupa berapa jumlahnya bagaimana? Kebiangatan toh. Oh, oke, kita baca pertanyaannya. Ada yang tanya Fikri Sanjaya 306. Ini kitab apa bah? Fathul Qorib. Kitab Saum, kitab Ahkami Saum yang menerangkan tentang puasa. Fathul Qorib le. Nah, ada jawab. Ahmad Nazirul Kolbi, kaya kasmangan wis entek sepiring nembe kemutan. Ora batal. Wah, mbok entek seceting, entek sak panci, entek sak buagor, mangan warak wis warak, baru kan. Waduh, aku ki poso to, enggak batal. Tapi kalau kemudian makan, di tengah-tengah makan kita kelingan, oh saya itu puasa toh, langsung berhenti. Orang kok dirampungin dhisik, kemudian ngombe, aku ki poso toh, ya wis tak rampungin dhisik. Begitu rampung, ngombe dhisik, udun dhisik, ngelanjutke poso. Kuwi yo koplak ndase. Seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini loh saya paling pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya malas jawab itu sebenarnya, tapi berulang kali ditanyain terus. Gus, tentang 15 Ramadan ada suara keras itu gimana Gus? Yo dinteni wae sesuk tanggal 15 Ramadan ana suara kuwi apa ora? Sing diomong Tuhan dan sebagainya. Ini kiamat dan sebagainya. Wes toh, nggak penting kita fokus kepada hal itu. Kamu harus lebih fokus kepada persiapan untuk ketika saat itu datang. Yang kemarin saya katakan itu ilusi. Ilusi. Ya kita buktikan saja besok tanggal 15. Ada apa dengan tanggal 15 Ramadan? Gitu saja kok repot amat. Kalau niat dari Fitri Marlia, kalau niat gak sahur apa boleh Gus? Ya tetap diniati sahur walaupun cuma minum air putih toh. Kalau nanti bangun malah lemes Gus, ya sebelum tidur diniati sahur. Kan gak harus tidur dulu, malam sebelum tidur kamu niat sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Ya namanya sahur itu kan nggak harus makan minum yang banyak, cuman sekedar minum air putih atau ngopi atau ngeteh, kemudian makan kurma satu itu kan udah sahur juga toh. Minum air seteguk juga udah sahur itu loh. Jangan diniati tidak sahur. Karena apa? Di dalam sahur itu ada berkah. Walaupun sahur itu bukan merupakan syarat sahnya berpuasa. Ora sahur ya ora apa-apa. Tapi kalau kamu sahur berarti kamu mendapatkan keberkahan. Itu ya Mbak Fitri ya. Aku rasa aku malah lemes, walaupun cuman minum air seteguk nggak apa-apa. Dari Farhan Romero, bagaimana hukumnya puasa Senin Kemis? Itu puasa sunnah. Hari Senin itu disunahkan berpuasa karena merupakan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa hari Kamis berpuasa, disunahkan berpuasa? Karena ada yang menyebutkan hari Kamis malam Jumat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan puasa Senin maupun Kamis ini hukumnya sunnah. Begitu ya, nggak wajib, sunnah. Ya, Gus Priyadi, Gus, awan-awan ada sisa makanan yang ada di gigi, ditelan batal atau enggak? Batal. Karena belum ditenggorokan, masih di gigi. Omong mangan atau awan-awan tangi sililitan, mau cetik ini, wah eman-eman dilek meneh, batal lah, perkara nguntal. Wajikur jiji imi lah. Subuh itu habis sahur kalau bisa ya gosok gigi, cangkeme digawe sing resik itu loh, jangan dipastikan nggak ada apa namanya itu sisa makanan di ini
Oh, mosok awan-awan ku yo nyetiki untuk tik ana sisa makanan dimplok yo dilek sisan. Yo batal, menjijikkan. Jijiki si Gus Priyadi. Gila nih. Masa yo awan-awan nguntal sisa makanan di gigi. Kere. Dari Rima Dampe 98 Gus, kalau nyaur puasanya Ramadan seperti puasa Daud boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Jadi niatnya bayar puasa Ramadan tapi tata caranya seperti puasa Daud. Boleh enggak apa-apa. Sah. Enggak harus tiap hari itu enggak. Sekuat kamu. Atau dibuat seperti Daud, seperti saya ini boleh. Enggak apa-apa. Atau mau dibuat bayar puasa tiap hari puasa boleh, atau selang-seling boleh, seminggu sekali boleh, yang penting dibayar, yang penting lunas saat durunge Ramadan berikutnya gitu. Silvi, Gus, kalau gosok gigi di siang hari gimana hukumnya? Makruh. Makruh itu artinya dibenci ya, kalau bisa dijauhi, tapi kalau dilakukan tidak batal. Bisa membatalkan puasa. Kalau apa? Sikat giginya ditelen. Rungokno. Lek. Kayak saya pernah di radio itu udah pertanyaan begini, Gus, saya puasa, terus apakah kemudian saya keroan? Apakah keroan ini membatalkan puasa? Lah apa hubungannya puasa karo keroan? Keroan ya oleh-oleh wae kok. Berarti keroan tidak membatalkan puasa. Batal. Kalau koine diuntal. Blek. Batal puasamu. Dari Yuan Gindas, Bah Bade Tanglet, katanya sholat id besok di rumah lebih baik tetap di rumah atau cari tempat yang tetap menyelenggarakan niku Bah? Ya di rumah bagus. Kalau kemudian ada yang menyelenggarakan dan kira-kira aman ikut silakan. Terutama yang di zona hijau. Kalau zona kuning atau zona merah dihindari saja deh. Di rumah boleh. Mau ngikut yang aman juga boleh. Digawe gampang wae. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari Farhan Romero. Gus, bagaimana kalau bulan puasa diisi dengan tidur terus supaya alasan kuat sampai buka? Tidur itu tidak membatalkan berpuasa. Kecuali tidur kamu sambil ngemil gorengan. Tidur itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kamu habis sahur, tidur tahu bangun-bangun maghrib, sah. Tapi kayak kebuangan temen gara-gara posok ninggal ke sholat sak piturute itu. Tapi itu tidak membatalkan puasa. Kamu tidur terus gak ada masalah. Tapi wantine sholat tangi. Bar sholat turu meneh. Habis tidur bangun sholat lagi, tidur lagi, ngerti-ngerti adan. Allahu Akbar, mangan blek. Begitu mangan ternyata adan ngasar, modar bro. Ini tadi masih tanya lagi, Feline Zindahud. Kalau lupa minum batal enggak? Mangan era apa-apa mau minum kalau lupa. Fa in kana nasian. Kalau dia lupa, kalau sengaja ya batal. Kan tadi di pertama sudah disampaikan. Ya apik iki, Faris Sihab. Apa bedanya gosok gigi dengan bersiwak ketika puasa? Secara alatnya sudah wis beda loh, Le. Kalau gosok gigi itu harus pakai pasta gigi, kemudian habis itu kumur-kumur dan sebagainya. Sementara kalau siwak itu kan nggak perlu kumur-kumur dan siwak itu bisa digunakan kapanpun. Itu kan bisa digunakan kapanpun. Kalau orang gosok gigi kan harus menggunakan air, harus kumur-kumur, harus menggunakan pasta dan lain sebagainya. Tapi kalau orang bersiwak itu kan kamu mau sholat, Allahu Akbar, sebelum takbir begini langsung kan nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai kumur-kumur, nggak perlu pakai pasta. Dari Fakhri Mahendra, Gus, saya lagi suka sama cewek nih. Wow, normal. Ketua Korpri, kira-kira aku harus apa ya biar bisa jadi jodoh? Kalau emang jodoh, ya minta aja sama Allah. Kalau dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Nah, itu gampang baik. Asyikul Fadli Asyarif, Gus, kalau silitan terus kemakan batal apa enggak puasanya?
Lah kalau makannya sengaja ya batal. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Makanya tadi itu loh, kalau habis sahur usahakan segera gosok gigi yang bersih, sebersih-bersihnya. Supaya tidak ada sisa makanan di dalam mulut. Itu untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Gitu loh. Itu orang tanya menawi, opo wi? Ngentut di dalam kolam renang membatalkan puasa apa enggak? Waduh, jangan pertanyaan ini loh. Lagi pertanyaan nih. Oke. Ini mau. Safin Nuha 46. Gimana Gus kalau kita puasa tiba-tiba keluar air mani? Batal Gus puasanya. Kowe poso-poso metu air mani. Kowe iki pas poso mbayangke sapa? Jangan-jangan kowe poso karo mbayangke miyabi. Kowe jangan-jangan poso karo delok bokep ya kok kebuangatan men poso metu mani iki lho. Walala kok bocah kok celutak men to. Fin. Tapi kalau kemudian kamu siang hari puasa ngimpi basah, apakah puasanya batal? Tidak. Yang batal itu kamu belum puas mau tambahi dhewe umpamane batal. Kere. Jadi aman-aman mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kamu belum puas mau tambahi dhewe lah, kuwi batal puasamu. Siji. Iku apa menahi? Abdul Jalil Eski. Gus kalau junub di siang hari karena ngelamun terus inzal pripun? Lah sing mau lamun iki sapa to? Lil Jalil. Kowe jangan-jangan sing mau lamun iki sing ora sampai ngelamun iso inzal iki ya ampuh meneh iki. Tapi kalau dia tidak jima mengeluarkan tidak sengaja ya tidak disengaja ya tidak batal sih puasanya. Ya kalau kemudian inzal segera mandi. Inzal dengan tidak sengaja loh ya, kalau sengaja ya batal. Dari Instagram lagi, tadi dari Facebook. Oke. Yang badesuan besok aja deh. Mudah-mudahan Idul Fitri sudah aman sehingga bisa sowan Idul Fitri ke pondok ya. Kalau belum ya jangan. Fahril Quotes, mudik di musim corona gimana Gus? Penjelasannya, mendingan gak usah. Bisa jadi kamu yang kena corona, kemudian kamu pulang menularkan ke keluarga kamu, menularkan ke orang tua kamu, malah kasihan. Ya kan? Toh, tidak mudik tidak apa-apa. Silaturahmi bisa kita ganti dengan silatul qulub. Mendoakan, memaafkan dari jarak jauh. Bisa video call, bisa telepon, bisa chatting, bisa WA, dan sebagainya. Banyak cara untuk saling memaafkan selain harus mudik, gitu ya. Jadi kalau saran saya di musim corona seperti ini dan kita nggak tahu kondisi badan kita karena kita tidak pernah tes corona, apakah kita terinfeksi apa tidak, mendingan nggak usah pulang. Nah, ini. Gus dari Himacuit, ketika puasa lupa makan dan tersadar, nanti mau malah hilang. Dan tersadar bahwa sedang puasa ketika makanan masih di mulut, itu gimana Gus? Meskipun dikeluarkan makannya kan di mulut masih ada rasa asin dan lain sebagainya. Solusinya gimana Gus? Begitu kamu puasa tahu-tahu makan, mangan ujuk muntuk-muntuk cangkeme. Waduh, aku ki poso to, langsung diuntahke. Lah itu gimana kan masih ada rasa asin, gurih, manis dan lain sebagainya. Langsung kumur-kumur. Kumur-kumurnya airnya dikeluarin bukan dimasukin. Ngulek ya batal puasamu. Kumur-kumur langsung dikeluarkan. Nah itu. Gitu ya. Ini dari Mujib beraliran rocker. Gus, seandainya kalau ada seorang istri hamil itu diwajibkan puasa atau tidak? Bisa bayar fidyah. Dari Ikhwan Fajar Satrio Instagram. Gus, ketika sudah imsak, kita masih minum, hukumnya apa? Saya mau cerita begini ya. Kawan-kawan di Indonesia itu orang yang paling tertib. Puasa yang paling tertib itu puasanya orang Indonesia. Orang Arab itu, saya pernah kan punya kawan Arab ini. Jangankan imsak gitu loh. Mau adzan dia masih makan.
Jadi begitu Allahu Akbar, itu baru dia berhenti adzan subuh. Jadi kalau imsak, kamu belum makan, belum minum, kamu minum boleh. Karena imsak itu sebenarnya baru warning, peringatan. Sebenarnya itu masih fajar kadhib, belum fajar shidik. Nah, besok kita bahas imsak itu apa sih gitu loh. Dan itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Di Arab Saudi, di Mekah nggak ada 10 menit menjelang adzan subuh imsak itu kan. Itu hanya di Indonesia. Orang-orang Arab itu berhenti makan dan minum ya ketika sudah adzan. Jadi kalau kamu masih imsak, ada bahasa imsak, kemudian kamu masih makan dan minum, itu tidak membatalkan puasa. Oke? Boleh. Imsak ora urusan, rong rampung manganku. Dari Mutiara Alwood, Gus, ngerokok batal apa mboten? Batal. Karena ngerokok itu sama dengan minum. Makanya dilarang merokok itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Arab orang sana mengatakan mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Tapi kalau bahasa Arabnya orang Indonesia itu biasanya la tasrob adukhon, jangan minum apa kuwi? Kebul, asap. Jadi orang rokok itu disamakan dengan orang minum. Maka kenapa orang rokok itu membatalkan puasa? Itu. Dari siapa lagi? Yeni Nasriani. Gus, kalau puasa lagi masak terus icip-icip boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan cara mau mane. Kamu masak sayur toh? Atau masak sayur, duduhnya kamu taruh di tangan, didilat. Langsung dilepeh. Buh. Itu tidak batal puasanya. Dilat dikit, langsung dilepeh. Yang batal itu adalah kalau kamu icip-icip kroso enak, tanduk. Waduh enak, tambah bro, batal. Utawa icip-icip dilek itu batal. Tapi kalau masak sayur atau masak apa, kemudian cuman didilat tok, udah kroso langsung dilepeh, buh, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kamu kroso enak molek, itu batal puasamu. Girio Banjar, Gus, karo baru mulai sahur tiba-tiba imsak dilanjutin apa enggak? Lanjutkan. Kapan berhenti? Ketika adzan subuh. Baru makan mulai imsak, lanjut saja bro, santai. Itu kan ada jeda 10 menit tuh. Begitu sebelum adzan subuh, kamu sudah bersih mulutnya, nggak apa-apa. Jadi sebelum adzan subuh sudah berhenti. Kalau imsak masih boleh makan dan minum. Gitu ya. Dari Revilia, Assalamualaikum Gus, kata matanya itu apa anti COVID-19? Ya jelas anti dari pandangan matamu. Gus, kalau punya utang puasa tapi lupa berapa jumlahnya bagaimana? Kebiangatan to kae ka. Wis sampai utang poso ae batal apa meneh utang karo tanggamu, utang karo Gusti Allah kowe lali apa meneh utang karo tanggamu. Kaya kebacut men utang poso ae lali. Dieling-eling. Ya dihitung posone perang dina sing ditinggal. Nganti utang karo Gusti Allah kok lali. Kakak. Kebangetan. Dari Ahmad Septian, Gus Miftah, kalau puasa, kalau kita hanya mendengar sholawat dan mengaji itu dapat pahala atau tidak? Pahala. Orang rungokke ngaji itu pahala. Sholawat artinya seneng karo Kanjeng Nabi, pahala. Itu. Dari Khairun Nasihin bin Amir, Gus, fotonya di belakang ini kok ganteng. Wongnya yang ganteng kok dadak fotone. Jember los rarewel. Ya kan? Oke. Jangan pakai banyak bahasa Jawa dari Dewi Santri Chandra. Perasaan saya ngomong bahasa Indonesia terus ya. Atau jangan-jangan bahasa Indonesia kita beda ya. Ini Mbak dari Palembang. Oke. Lanjut. Dari jangan nambah tato. Jadi kalau memang kamu bertato dan kamu mau tobat dari tatomu, caranya gampang. Jangan nambah tato. Katanya tobat kok tatonya masih nambah, itu namanya belum tobat. Diterima Gus. Insya Allah kalau kamu tobat, diniati karena Allah, walaupun badan kamu bertato, kamu juga layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oki Haryanto Gunung Pring sepi tak setelke live sampean dadi rame Gus. Apa meneh karo bakar sumur sisan tambah rame. Belangkonya bagus Gus, beli dari mana? Mahal. Tak jaluke Gus, ora entuk. Kowe ora ngeneki aku ngeneki kowe. Ya hasil aku sugih banget tak kayak belangkon kabeh. Gus, apakah haid yang berkepanjangan boleh sholat? Sekarang begini ya. Haid itu paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari masih keluar darah, itu bukan haid. Tapi itu merupakan darah istihadah. Kalau sudah 15 hari masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Dan tetap wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Caranya gimana kalau mau sholat? Dibungkus. Pakai apa? Mona Lisa. Munyuk nangkring lilitan sarung. Dibungkus. Jadi menstruasi, haid, itu paling lama 15 hari. Setelah 15 hari kok masih keluar, itu namanya darah istihadah. Walaupun keluar darah, dia tetap wajib melaksanakan perintah Allah seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Kalau sholat caranya gimana supaya tidak ketes-ketes? Dibungkus. Dibungkus pakai apa? Ya softtek, masa soft drink. Anda ya wae. Aku bingung pertanyaan ini. Dari Dewi Ardani. Ketika kita berhubungan, paling lambat suci, ya nopo bah? Bersuci toh maksudnya. Kalau bisa sebelum adzan subuh, sudah bersuci. Jadi kalau malam jenazah, kumpul sama istrinya, kumpul sama pasangannya, sebelum adzan subuh, kalau bisa sudah jinabah. Kecuali sebelum adzan subuh kamu tidur bangun-bangun udah jam 6 pagi, jam 7 pagi. Lah itu begitu bangun langsung mandi. Nah kalau bisa habis berhubungan langsung mandi. Oh cuma tunda-tunda. Seneng gelem enak kok nggak gelem dingin nih. Nggak mau kenapa masih dingin, alah lebay. Lebay men. Gus, kalau gosok gigi kesiangan gimana Gus? Ya makruh, tidak membatalkan puasa. Kecuali kamu gosok giginya pakai soft drink, mau ambil sekalian. Oke, lanjut lagi ya. Dina lagi. Buahnya bahkan malah bingung saya. Ini pertanyaan bosok loh. Pertanyaannya bayi loh. Gus, bagaimana hukumnya kalau ngupil waktu puasa? Ngupil tidak membatalkan puasa kecuali upile mau untal. Walah ndak, indah. Apa pertanyaan ini? Apa hukumnya ngupil itu? Irung-irungmu dewe, tangan-tanganmu dewe, driji-drijimu dewe. Arep pengen jempol, arep ngupil apa terama sogok linggis yo karepmu. Ora batal kok posomu kecuali upile mau untal ya. Kere. Ada. Ini saya pakai kaos MU ini bukan karena saya penggemar MU, tapi karena ada temen menghadiahi kaos ini suruh pakai. Nggak pernah saya pakai ya, saya pakai. Tapi saya bukan MU ya. Ini mergo menghargai yang memberi hadiah. Tapi saya bukan MU. Lagi. Aku cek kemakalan ini loh. Wong ngupil poso ngupil ini loh jijiki banget loh. Hukumnya apa? Ya ora batalke poso irung-irungmu dhewe ya. Soalnya mau pilih mau emplok ini baru batal posomu. Gus, misal kita puasa dari Adi Husodo. Teman kita nggak puasa, terus dia ngerokok dan kita ngisep asapnya, batal apa enggak? Enggak batal.
Koncomu ngerokok, kamu di depannya kamu nggak ngerokok, kena asapnya, apakah membatalkan puasa? Tidak batal. Kalau umpama ngambu asepe kuwi batal, kuwi berarti bakul sate kae batal terus. Soalnya bakul sate kae raine irungnya terus nyium asap. Jadi kalau kamu puasa, teman kamu puasa, enggak puasa, kemudian dia ngerokok di depan kamu, kamu kena asapnya, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali gue melu ngerokok. Ngolah gara-gara kena asapnya batal, ya berarti bakul sate kayak mesake batal terus. Selawatan riyen Gus. Oke yuk, selawatan yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dari Aldir Mengkal, apakah bisa puasa Ramadan dijadikan satu sama puasa sunnah Gus? Lah ndadeke kepiye? Puasa Ramadan tuh waktunya terbatas hanya di bulan Ramadan tok. Kok mau jadikan satu dengan puasa sunnah ki maksudnya kepiye? Iki momennya ndasku iki. Ya Ramadan itu kan waktunya hanya di bulan Ramadan tok. Kok kamu jadikan dengan puasa sunnah ki maksudmu kowe puasa Ramadan dina Senin karo niat puasa sunnah Senin wis dagelan meneh iki, Bro. Aku enggak paham iki maksudnya Mas Kodir Mengkal iki biar ada jenengane brengkal-brengkal aja iki. Bang, salam saking guru kula pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Kulon Progo. Salam kembali untuk bapak-bapak guru. Waalaikumsalam. Gus, kalau habis wudhu kita gelegean bersendawa itu batal apa enggak? Enggak ada. Selama yang saya tahu gelegean itu membatalkan puasa. Batal. Ora bro, ngentut ya batal, gelegean ora batal. Gus, hukumnya jawab salam di saat sholat serasa mau jawab. Rasa mau jawab. Wantonovi, saya nanya di Instagram sama di Facebook gak dijawab si Gus. Lah pertanyaanmu ki apa? PSS dong Gus, besok tanggal 15 rapat pemegang saham PSS. Besok saya mau beli kaos PSS yang bagus, mau saya pakai, oke? Dari kemarin ditanya ini, Bahrudin Sudrajat, Gus badhe tanglet ajan teng gereja niku pripun? Sepengetahuan saya yang di Jerman itu pihak gereja menghendaki adzan. Mereka minta ingin mendengarkan suara adzan. Ya boleh-boleh saja toh, boleh-boleh saja. Kalau nggak boleh itu kita memaksakan adzan di gereja itu nggak boleh. Kalau pihak mereka yang minta, pihak gereja, saya pengen mendengarkan adzan di sini boleh apa enggak? Saya katakan boleh. Tapi kalau kita memaksakan adzan di gereja ya tidak boleh. Gitu saja toh, gampang saja toh. Repot amat sih. Karima Imut, Gus kalau bulan puasa nonton drama Korea batal enggak ya? Batal. Lah TV ini mau untal. Nonton drama Korea batal ke poso. Isora. Tapi kalau kemudian drama Koreanya penuh dengan kemaksiatan umpamanya adegannya yang enggak ya itu bisa membatalkan pahala puasa, minimal mengurangi pahala puasa. Tapi nonton tok itu tidak membatalkan puasa.
Ah, Sultan sapa iki mau? Suntaritia. Gus, kalau niat nyaur puasa Ramadan dibarengi dengan niat puasa sunnah boleh enggak? Niatnya tetap puasa Ramadan. Tapi kalau kamu barengkan dengan hari Senin, maka kamu dapat keberkahan puasa dari hari Senin. Tapi niatnya yang pokok bayar bayar puasanya gitu. Gus, gimana caranya mencontohkan atau ajakan baksos biar nggak riak dari kerabat bintang? Kamu ngajak saja woro-woro. Dianggap riak atau pamer nggak ikhlas dan sebagainya. Yang tahu itu kan cuma kamu sama Allah. Niat kamu ini apa? Ini yang tahu kan hanya kamu dengan Allah. Kalau kamu woro-woro dibilang orang riak dan sebagainya, riak atau enggak itu yang tahu cuma kamu sama Allah, bro. Orang lain nggak perlu tahu. Biasa wong delok ki kendel lalok nganti matane blobok gede nih sak lombok. Tetap kamu ajak baksos, woro-woro dan sebagainya. Diomong riak, pamer, serah urusan. Saya ngerti riak apa ora kowe karo Gusti Allah. M. Arfa Al Mubarak, Gus, kenapa pertanyaannya lucu-lucu? Ya takono sing takon, malah takon aku. Agung Priyono, punya saya kok nggak dijawab, Abah. Lah kuwi takon apa? Wis tak waca malah pertanyaanmu kaya ngono. Walah. Sholawati bil qulub wis hafal, bareng diwaca bareng-bareng. Gus, kalau kita bangunin orang sahur tapi dimarahin orang, kita doa apa enggak? Kita dosa apa enggak, Gus? Ya, tentunya membangunkan sahur dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Lah bengok-bengok sahur ki sing apik lah itu lho. Ora mung waton bengok itu lho. Sahur dulu. Bumbung masih ada waktu. Halah wis sing apik didik lho carane. Oh, piye kek ngono. Kalau saya dulu membangunkan pakai siirannya. Bismikallahumma